mari kita kirimkan kepada hadarat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah mengkaji, ini judul kitabnya mungkin sudah ada yang terjemah atau belum ya? Khasa'isul Ummah Al-Muhammadiyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu pujian yang sering saya baca adalah Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji kepada Allah, milik Allah yang menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah rencana enggak jadi umat Nabi Muhammad? Pernah berkehendak enggak? Enggak tahu, bukan enggak tahu, enggak ingat. Semua ruh setelah dia menyaksikan nur rububiyah Allah pada Nabi Muhammad di alam ruh, mereka ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selevel Nabi Musa bermohon menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita telah menyebutkan khasa'is ammah. Jadi ada keutamaan umum, nanti ada keutamaan khusus. Ini masih keutamaan umum. Keutamaan umum ada beberapa, ya, kita sudah bacakan kemarin 4 Pak ya, yang mencatat. Yang pertama itu raf'ul izr, diangkatnya beban-beban berat di masa-masa umat-umat terdahulu dan tidak berlaku di umat ini. Saya tidak usah ulang, silakan ikuti, mungkin masih ada rekaman kajian lamanya ya. Yang kedua, di antara semua umat yang mendapat anugerah rahmah yang khusus, rahmah kasih sayang yang khusus, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ja'alahum ummatan wasata. Allah jadikan kita umat wasata. Kita ini bukan umat pertengahan secara time waktu. Tapi wasata itu artinya umat pertengahan secara sikap, akhlak dan ajaran. Maka aneh jika masih ada orang-orang saklek, ngaku umat Nabi Muhammad tapi saklek, apapun mazhabnya, apapun alirannya, ya. Saya ngira cuma ahli fikih dulu yang saklek sebagian. Ternyata ada juga orang bertorikot, bertasawuf, ngakunya saklek juga, ya. Jadi ketika dulu kita menyampaikan bahwa hakikat itu asal, syariat itu furu', cabang, maka syariat mengikuti asal, itu banyak yang protes karena nggak ngerti, ngakunya pembaca kitab tasawuf. Tapi ya sudahlah, karena kita tidak mau banyak polemik, karena debat itu bukan salah satu karakter umat Nabi Muhammad, itu karakter Bani Israel. Kita nggak usah debat, ya, baca aja lah kitabnya, ya. Ya, saya mengatakan asy-syari'atu tabi'atun lil haqiqah, itu enggak salah, sesuai dengan perkataan itu. Nah, sikap moderat kita nanti akan menumbuhkan yang inti itu hakikatnya. Nah, syariat itu nanti akan mengikut, ya. Karena sudah begitu, maka yang keempat, yusrul syariah al-Muhammadiyah, kemudahan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi ada yang saklek. Tapi bukan berarti kita tidak pendirian. Kita pendirian. Untuk akidah kita tiada tawar-menawar. Tapi ungkapan kita tidak tawar-menawar bukan berarti kita tidak toleransi, bukan berarti kita berdada sempit, bukan. Bukan juga, ya. Nah, yang kelima, ini
pada pagi ini insyaallah. Sebelumnya mari kita kirimkan Fatihah kepada murid-murid beliau yang menjadi guru saya, yang saya mengambil sanad kitab ini. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal ya. Dan yang khususnya lagi adalah pengarang kitab ini, Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keistimewaan umum yang kelima umat Nabi Muhammad, yaitu umat kita, apa itu? Kamalus syariatul Muhammadiyah, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab ini sering disalahfahami oleh orang-orang yang ekstrim dan tekstual untuk mempersempit agama, padahal ini adalah keluasan beragama. Coba kalau dibacakan sempurna, ayat apa yang paling sering teringat? Surat Al-Maidah ayat berapa? Al-Yawma Akmaltu itu ayat berapa? Ayat 3. Itu ayat panjang, turun 3 kali dan terpisah-pisah. Bagian pertama, pertengahan, terakhir, digabung jadi satu. Al-Yawma Akmaltu lakum dinakum, ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Coba perhatikan, hari ini kata Allah ini turun tahun ke-10 Hijriah. Al-Yawm, hari ini berarti tahun ke-10 Hijriah. Akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kamu dinakum, dinmu, agamamu yang sempurna. Aku sempurnakan nikmatku, aku ridhoi Islam sebagai agama. Coba hati-hati. Din itu mencakup Islam, iman, ihsan. Ini telah disempurnakan. Apa kata kawan saya pakai hadis ini, pakai ayat ini? Agama sudah sempurna, gak usah ditambah-tambahi. Nggak nyambung. Ya, dulu nggak ada burdah-burdahan, ngapain sholat-sholawatan? Agama sudah sempurna. Agama sempurna, akal ente belum sempurna. Ya, kita gitu ini kalau ada orang ngomong begitu, ya, nggak ada, ini bid'ah. Agama sudah sempurna. Ayat ini tidak berkaitan dengan bab bid'ah. Ayat ini berkaitan dengan misi Rasulullah telah selesai. Jadi kalau sahabat faham bab ini nangis. Abu Bakar nangis, sahabat-sahabat yang mengerti nangis, Ibnu Abbas mengerti, dan mereka menangis. Kenapa? Misi Rasulullah selesai, berarti beliau akan berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, orang tua kita, anak kita, sahabat kita meninggal, guru kita meninggal, kita sedih, Pak. Bagaimana jika yang meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat sudah ngerti, dan yang paling mengerti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga putrinya Sayyidah Fatimah. Karena Sayyidah Fatimah Nabi lah yang ngasih tahu. Nabi yang kasih tahu, saya akan berpulang, habis itu kamu. Ya, kalau antum dikabarin gitu gimana? Nyesel nanya ya. Ya. Jadi yang sempurna agamanya, pemahamannya belum tentu sempurna. Ya, coba antum lahir udah ngerti agama belum? Belum. Coba tahun-tahun kemarin ngerti agama nggak? Beda mungkin. Sebelum pandemi mas, setelah pandemi beda. Berarti yang belum sempurna apa? Pemahaman kita, agama ini sudah sempurna. Tapi kita lahir, kita nggak kenal agama. Maka kita nggak boleh menghukumi orang yang sekarang terlahir dan di keluarganya beragama Kristiani, Hindu, Buddha. Status kita sama awal lahir. Bedanya dia lahir di lingkungan seperti itu, kita lahir di lingkungan muslim. Tapi jangan sampai kita berakhlak
sama seperti mereka dulu berakhlak. Ya. Maka saya memandang semua orang itu birrahmah, insyaallah. Inilah makna bismillahirrahmani, memandang semua makhluk dengan Rahman, Ar-Rahim, dan semua orang mukmin dengan Rahim. Itu dua hal yang berbeda. Kita wajib mencintai semua makhluk, ya. Hatta orang yang mengkafir-kafirkan kita, yang mensyirik-syirikan kita, kita harus memandang dia dengan rahmah. Kita pengertian, oh mungkin nggak nyampe maksud kita apa, yang dia pahami apa. Beliau kan korban juga nih, ya. Apa kata Abu Said Muhammad? Hadza i'lanun sharih min al-haq tabaraka wa ta'ala bi ikmalil aqidah wa ikmalis syariah. Ini pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akidah dalam agama ini, syariat dalam agama ini telah sempurna. Ya. Baik dulu, sekarang atau nanti, agamanya sempurna. Tapi lagi-lagi pemahamannya belum sempurna, ya. Kalimat ini, ayat ini tidak pernah turun ke nabi manapun. Tidak pernah turun ke Nabi Musa, tidak pernah turun ke Nabi Isa. Itulah sebabnya syariat Nabi Musa masih diperbaharui oleh Nabi Isa, sedangkan syariat Nabi Muhammad tidak boleh diperbaharui. Yang diperbaharui cuma fikihnya, pemahamannya. Maka sampai nanti Imam Mahdi pun muncul, syariat tidak berubah, nggak boleh berubah. Yang berubah hanya fiqhus syariah, pemahaman syariah. Jadi tolong dibedakan, syariat suci, pemahaman terhadap syariat tidak suci. Pemahaman itu disebut ilmu fiqih, ilmu aqidah, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah ini semua pemahaman produk manusia, sedangkan syariat bukan produk manusia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham di situ? Jadi syariat tidak boleh berubah, tapi pemahaman boleh nggak berubah? Boleh berubah? Pasti berubah. Dahulu Imam Ghazali mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu hai Muhammad mengenai ruh. Katakan, ruh itu urusan Rabbku, kamu tidak diberi kecuali sedikit ilmunya. Imam Ghazali nulis kitab Ihya Ulumuddin, itu khidmatkah pada ayat itu? Jadi 4 jilid. Ibnu Arabi nulis 9 jilid. Maulana Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi nulis bersyair-syair. Itu semua berkhidmat kepada yang sedikit itu. Jadi beda imam, beda cara dia memahami, sehingga beda juga hasilnya. Oke. Apa bukti syariat tidak berubah tapi fikihnya berubah? Masjid ini berkunut, oke. Kalau nggak berkunut saya pecat mazhab Syafi'inya. Buat mazhab baru dia. Nggak ada hak saya mecat orang dari mazhab Syafi'i, ya. Apalagi ngeluarin orang dari Ahlus Sunnah, itu nggak, kita nggak ada hak. Itu gaya-gaya gereja di abad pertengahan. Kalau orang-orang Ahlus Sunnah bersikap seperti itu, dia telah mengulangi kesalahan gereja di abad pertengahan, ya. Dia sudah menjadi tangan-tangan Tuhan, padahal Tuhan nggak bertangan seperti yang dia bayangkan, ya. Jadi orang-orang yang kemudian menjadi panitia-panitia sorga, panitia-panitia kebenaran, kita enggak. Kita mencari kebenaran, bukan panitia kebenaran. Maka kita tidak akan menghukumi seseorang dengan kebenaran yang kita pahami, karena kita juga berharap jangan-jangan nanti meninggalnya enggak dengan ngaji begini, meninggalnya pakai akidah yang batil. Jadi jangan sok-sok suci lah, ya. Dan ini kepada semua kelompok, mau Ahlus Sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, apapun alirannya, bertorikotkah dia, tidak bertorikotkah dia, zuriat Nabi kah dia, bukan zuriat Nabi kah dia,
NU kah dia, Muhammadiyah kah dia, sama aja ya. Saya melihat fenomena ini begitu. Jadi setiap kali ada orang jadi mayoritas, dia menjadi tangan besi, beda sama dia sikat ya. Na'udzubillah min dzalik. Imam Syafi'i sama-sama baca hadis sholat subuh. Gurunya juga baca hadis sholat subuh, Imam Malik. Murid dia Imam Ahmad bin Hanbal baca hadis. Hadisnya sama, Imam Malik baca, Imam Syafi'i baca, Imam Ahmad baca. Ini 3 generasi. Malik guru, Imam Syafi'i murid dari Malik, Ahmad bin Hanbal Hanbali murid dari Syafi'i. Tapi hasilnya lain. Imam Malik tidak baca basmalah baik dijaharkan ataupun disirkan. Tapi mazhab ini sudah direvisi oleh murid Imam Malik. Sekarang mereka masih baca tapi sir. Kalau dulu enggak. Jadi Imam Malik membid'ahkan baca basmalah dalam sholat. Hadisnya sama loh. Imam Syafi'i mengatakan enggak, justru bismillah wajib dikeraskan karena bismillah bagian dari Al-Fatihah. Imam Ahmad balik lagi, dibaca tapi disirkan. Syariatnya apa? Fatihah bagian dari rukun sholat, itu syariat. Cara bacanya disebut fikih. Paham? Muncullah cara baca Imam Malik, cara baca Imam Syafi'i, cara baca Imam Ahmad. Syariatnya sholat wajib, Al-Fatihah wajib. Coba perhatikan lagi, Imam Malik mengatakan cukup baca Fatihah sekali dalam semua rakaat untuk makmum, sah sholatnya. Imam Syafi'i tidak, setiap rakaat baca Fatihah. Imam Ahmad kalau kita bermakmum gak wajib baca, imam yang baca. Tuh, dalilnya sama. La salata liman la yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Hadisnya sama, tapi fikihnya berlain. Mulai paham? Maka fikih itu produk manusia berdasarkan hadis Nabi atau ayat-ayat suci. Oke? Jadi mazhab Imam Syafi'i, kenapa muncul mazhab? Karena antum gak sanggup baca hadis Nabi seperti Imam Syafi'i, gak sanggup baca Quran seperti Imam Syafi'i. Maka beliau merumuskan, kalau gak sepakat buat mazhab sendiri aja, boleh kok. Cuma siapa yang ikut ntar ya. Ada kawan saya, dia kalau sekarang disebut dengan Qur'ani ya, tapi anti sunnah. Waktu saya khutbah menceritakan kisah Nabi, apa kata dia? Ente baca-baca hadis itu enggak sahih, enggak ada hadis yang sahih. Yang sahih cuma Quran. Saya senyum. Itu aja istilah yang salah. Al-Quran itu bukan sahih. Al-Quran di atasnya sahih, namanya mutawatir. Ya, di atas sahih. Mutawatir itu ditransmisikan, diriwayatkan oleh banyak orang. Kalau sahih belum tentu. Itu jadi bingung dia. Ya. Ya udah nggak usah ikut imam. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah ikut imam. Terus ente ikut siapa? Langsung ke Quran. Saya tanya, Quran kamu yang mana? Ditunjukinlah Qurannya dia. Ya. Quran dia dibaca. Saya tanya, kamu bismillahnya dibaca apa tidak? Baca. Dikeraskan atau tidak? Tidak. Nah itu udah beda imam tuh. Yang meriwayatkan Quran namanya Imam Asim, Imam Kisai, Imam Nafi'. Kamu Qurannya riwayat yang mana? Jadi dia mengira kalau langsung ke Quran gak lewat imam, berarti langsung ke Allah. Padahal Quran yang saya baca hari ini itu Quran yang juga imam yang meriwayatkannya, namanya Imam Asim. Imam Asim ini dan semua imam-imam yang lain sepakat bahwa bismillah bagian dari Fatihah.
Imam Syafi'i mengerti ilmu qiraat. Apa kata Syafi'i? Kalau bismillah bagian Fatihah wajib dibaca di dalam sholat jahar. Itu sejarahnya. Beda-beda tuh. Ini namanya mazhab. Saya ulangi, syariat dari Allah suci, fikih, mazhab itu kesimpulan pemahaman para imam dalam membaca Al-Quran dan Sunnah. Maka fikih bukan tandingan Quran. Jadi keliru orang mengatakan gak usah ikut imam, langsung saja kepada Allah. Berarti dia sedang mengadu-adu antara Quran dan mazhab, hadis dengan mazhab. Itu keliru besar, ya, fatal, keliru besar itu. Kejahilan yang dibuatkan pengajiannya, ya. Lalu ayat ini bermakna bahwa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk semua suku bangsa. Jadi agama yang agamanya turun kepada semua suku bangsa cuma ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam gimana? Nabi Adam istrinya cuma Sayyidatuna Hawa yang kita tahu. Enggak tahu ada istri yang lain apa enggak. Apakah ada istrinya di kalangan jin? Saya nggak tahu, ya, belum ketemu riwayatnya. Oke, ketemu riwayatnya nggak? Nabi Adam punya istri jin gitu. Aneh, belum ketemu juga soalnya. Soalnya ada yang ngaji begitu sekarang, ya. Kalau dia punya data silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak punya data jangan mengada-ada terhadap baginda Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang membatalkan kajian Nur Muhammad. Nggak usah ngaji-ngaji Nur Muhammad, agama sudah sempurna. Nggak nyambung. Ya, justru kajian Nur Muhammad itu telah muncul di zaman sahabat. Yang ngomong Ibnu Abbas, murid Ibnu Abbas. Ya, banyak orang-orang nggak nyambung hari ini tapi ceramah. Ya. Saya berdoa kepada Allah semoga lisan ini dijaga oleh Allah SWT dan kita dijaga akidahnya. Amin ya rabbal alamin, ya. Berdasarkan itu semua, tatajaddad fiqh syariah wala tatajaddadu syariah, ya. Yatajaddadu fiqhuhu wala tatajaddad syariatuhu, gitu kira-kira kalau diungkapkan. Berubah, berkembang pemahamannya, tapi ayatnya itu saja. Paham ya di situ? Oleh karena itu penghukuman terhadap bid'ah itu bagian dari fikih atau syariat. Saya menilai ini bid'ah, itu fikih atau syariat? Fikih. Dulu orang mengatakan ini bid'ah, sekarang bisa jadi nggak bid'ah, ya. Zaman dulu sholat pakai baju batik kayaknya ribet deh, ya. Khotib pakai batik banyak yang ulang sholat, pakai, bener ya? Zaman-zaman saya masih kecil tuh. Sekarang malah hari Jumat pakai batik, khotibnya pakai batik. Di zaman ayah Buya Hamka, kalau pakai dasi, pakai jas, itu dianggap mirip dengan Londo, wong Londo, orang Belanda, ya. Maka disebut tasyabbuh bil kafir, kafir, menyerupai orang kafir, kufur. Dulu, lah sekarang kiai, ya, Pak Kiai ini kalau lagi kerennya pakai jas, tapi bawahnya bukan celana, sarung. Dulu dianggap bid'ah, dianggap haram, sekarang biasa aja. Berarti pemahaman terhadap bid'ah akan berubah, berkembang, tapi dalilnya tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, ya, la yazid wa la yankus. Karena dalil suci, pemahaman dalil yang tidak suci. Dari dulu orang membid'ahkan sesuatu pakai dalilnya apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Itu aja sampai mulutnya sudah bengkak, ya.
Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarat. Kenceng banget kalau baca hadis ya. Siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini tertolak. Hadisnya benar, pemahaman ente nggak benar. Nah, kita selalu membedakan yang mana yang suci, mana yang tidak suci. Mengkritik Nabi itu nifaq, kemunafikan, bahkan bisa kufur. Tapi mengkritik pemahaman orang terhadap Nabi itu wajib ada, fardu kifayah. Kalau nggak ada, nggak berkembang syariat ini ketika dipahami. Orang akan saklek, dikira syariat itu saklek, padahal yang saklek pemikirannya. Baik. Yang keenam, kelebihan umat ini yang keenam, kita kebut aja ya. Jaminan cahaya bagi umat Nabi Muhammad. Nah, ini ada ayatnya dan hadisnya. Surat At-Tahrim ayat 8. Coba perhatikan, di hari kiamat semua orang hina kecuali dua kelompok, Al-Anbiya wal Mu'minun, dua aja. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari, yaitu hari kiamat, Allah tidak menghinakan, tidak menelantarkan Nabi dan orang beriman. Ada syaratnya, ma'ahu, bersamanya Nabi. An-Nabi di sini siapa? An-Nabi pakai alif lam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau hanya disebutkan di Quran, mim ha mim dal Muhammad. Nama jasadnya hanya 4 kali. Selebihnya nama nubuatnya An-Nabi, Rasul, Rauf, Rahim, Muzammil, Muddathir. Itu nama Nabi semua. Ya. Bahkan ada tafsir beberapa ulama ya, wal asr. Itu wal asr kan kita mengartikannya demi masa. Ya, demi waktu. Tapi al-asr itu siapakah yang ada di waktu itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti demi Muhammad yang ada di waktu asar. Asar itu masa alam semesta di akhir-akhir ini. Kita udah di asar semua, Pak. Ini sudah puncak peradaban. Karena sudah puncak, dia tinggal turun. Ya, masih ada satu puncak lagi. Imam Mahdi belum ya, kita nggak tahu kapan rahasia Allah ini Allah buka nanti ya. Cuma nggak tahu nanti ketika dia keluar apakah kita masih tasdik atau bukan, wallahu a'lam bishawab ya. Nabi bisa turun ya, kali ada yang nggak percaya ntar. Dan di tengah ayat dikatakan nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya mereka. Padahal ini cahaya dari Allah. Hum, mereka, merekanya siapa? An-Nabi dan orang beriman yang bersama Nabi. Berarti cahaya orang beriman ngikutin siapa? Ngikut Nabi. Maka nur ini, nurun Nabi wallazina amanu ma'ah. Nurnya Nabi, namanya Nabi itu siapa? Muhammad. Bernamalah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Jika dia Nur Muhammad ada di Quran. Sekarang nur itu tersimpan di dada antum, gak keluar, gak keluar. Dia hanya keluar lewat akhlak, lewat senyum, lewat husnuzan. Itu keluarnya. Nanti pada hari kiamat cahaya itu Allah buka, dan siapa saja yang Nur Muhammad itu masih hidup di dalam kalbunya, tidak padam, dia akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya mereka terlihat ada di hadapan mereka memancar. Wa bi aimanihim, dan di kanan mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, lalu mereka berdoa, ya Allah sempurnakan nur kami, nur Nabi tadi yang ada pada kami. Apa maksudnya? Orang beriman tadi ada yang tidak sempurna. Ini yang berdoa bukan Nabi, ini yang berdoa orang beriman.
Mereka berdoa, ya Rabb, kami mungkin belum sempurna mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sempurnakan nurnya kami. Itu maksudnya. Karena di hadis Nabi mengajarkan, ya Allah, beri cahaya depan kami, belakang kami, kanan kami, kiri kami, atas kami, dan juga jaga kami dari bawah kami. Itu nur. Itu yang disebut nurun ala nur. Dan nur itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada orang-orang yang kasyaf dapat melihatnya, ya. Waqad waddahat as-sunnatul musharrafah hadhihi al-khususiyah kama thabata fil hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan Nabi dalam hadis mulianya mengatakan, nah ini garansi dari Rasulullah, penjelasan ayat ini. Inni la a'rifu ummati yaumal qiyamah. Kan kita bertanya, sebanyak ini umat manusia, yang Habib cuma berapa orang nih? Beliau aja nih, ya. Kita bukan. Terus Nabi kenal kita lewat apa? KTP nggak ada. Antum punya KTP nggak ntar? Dukcapil udah nggak ada. Maka nama KTP kita nggak laku, nama jabatan kita nggak laku, gelar kita nggak laku, hatta gelar kiai ustadz itu nggak laku di sono, apalagi cuma gelar-gelar biasa. Lalu dengan apa Rasulullah kenal kita? Rasulullah mengatakan, inilah arifu ummati yaumal qiyamah min bainil umam. Di antara umat manusia dari Nabi Adam sampai umat akhir zaman, aku mengenal mana umatku dengan satu cara. A'rifuhum, ya. Ada beberapa cara, ya, 3 di sini. A'rifuhum yu'tauna kutubahum biaimanihim. Kitab mereka diberikan dari kanan. Nah, maka kalau orang mimpi ada sesuatu dari kanan, dapat kitab dari kanan, itu kabar baik. Itu simbol. Ini simbol, ya. Yang kedua, jadi Nabi pas lihat ada pembagian laporan kitab amal dunia, mereka menerimanya dari kanan. Langsung Nabi bilang, oh itu umatku. Yang kedua, bisimahum fi wujuhim min athari sujud. Terlihat dari pancaran sujud pada wajah mereka. Pancaran, bukan bekas, ya. Kalau yang sujud kulitnya mungkin sensitif, mungkin ada bekasnya. Pakai kok nggak ada? Atasnya dikit pakai nggak ada, ya? Nggak ada. Berarti bukan bekas itu. Tapi kalau saya ada bekasnya nggak apa-apa, ya. Ini Bapak ada nih Pak, ya, hati-hati Pak, jangan riak, ya. Ada yang enggak, itu ada juga. Kadang ibu-ibu sensitif kulitnya, hitam juga. Tapi ingat, itu adalah tanda fisik pulang ke tanah, ya. Tanda yang sebenarnya orang sujud kepalanya di bawah atau di atas, ndongak atau tunduk. Itulah makna sujud. Sujud itu terlepas dari kesombongan, ego, kepala dia yang dia anggap hebat selama ini dia taruh di bawah. Itu baru ente sujud namanya, ya. Apabila kita belum seperti itu, belum mau naruh akal ini di bawah, tunduk kepada hukum Allah, tunduk kepada kebesaran Allah, belum disebut orang sujud, ya. Jadi man huwa sajid, siapakah orang yang sujud, siapakah yang ada bekas sujud dalam dirinya? Orang yang akhlaknya seperti orang sedang sujud. Ya. Terjemahkan sendiri akhlak orang sujud apa aja. Satu apa? Tawadu. Apalagi? Orang sujud tuh keras apa lembut? Bisa nggak orang sujud tuh kenceng badannya? Harus lembut. Maka sujud jangan kenceng. Ciri-ciri orang-orang yang sholatnya lembut, penuh dengan rahmah rahim, ketika sujud punggungnya akan rileks. Tapi itu bukan peregangan yoga, ya. Sujud kita bukan yoga. Ya, saya tidak mengharamkan yoga karena saya nggak ngerti yoga itu apa. Ya, nanti saya belajari dulu itu yoga itu apa isinya. Kalau memang ada syiriknya yang dibuang, gerakannya tidak masalah. Ya. Ada meditasinya harus diislamikan. Stretchingnya nggak ada masalah. Ya. Yang ketiga, wa'arifuhum binurihim yas'a baina aidihim. Ada bekas di wajahnya. Sekarang aku mengenal mereka dengan cahaya yang ada pada diri mereka.
baina aidihim, memancar ke hadapannya. Ini berarti 3, dan ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa umatnya bercahaya. Jadi nggak usah khawatir ya. Dan cahaya ini didapat salah satunya lewat wudhu. Jadi antum kalau wudhu, setan stres. Kita ke masjid, setan nangis. Kita jamaah ngaji, setan gila pak. Ini setan lagi gila nih. Antum ngaji itu setan gila. Apalagi ngaji tentang Nabi Muhammad, musuhnya iblis. Jadi Nabi Muhammad itulah musuh terbesar iblis. Nabi Adam itu cuma pintu aja. Pintu terbesarnya adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu siapa lagi yang membahas tentang Nabi Muhammad SAW? Musuh besarnya, musuh bebuyutannya. Jadi kita cukup punya musuh satu aja, iblis. Yang lain gak usah ya. Kecuali ada manusia dalamnya iblis, itu lain cerita ya. Iblis sifatnya 2 aja, aba wastakbara. Dari situ turunlah sifat-sifat kegelapan, enggan ya, wastakbara, merasa sombong, merasa lebih benar dari orang. Katanya ngaku ahli sunnah tapi merasa lebih benar dari temannya, udah kena ya, kena juga tuh. Sufi udah jadi mursyid, merasa lebih tinggi kemursidannya dari yang lain, kena juga. Nggak jaminan orang bertarikat benar, nggak jaminan orang berakidah Asy'ariyah benar, secara manhaj benar, tapi secara rohani itu urusan pribadi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak juga mengkultus-kultuskan tarikat yang kita pelajari, manhaj yang kita ikuti, mazhab yang kita amalkan, enggak juga. Yang suci cuma Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Hadis pun masih ada yang palsu. Hadis nggak suci pak, kecuali yang mutawatir. Hadis yang suci hanya yang mutawatir. Selain hadis mutawatir, maka hadisnya masih dimasuki pemahaman-pemahaman dan hafalan-hafalan sahabat ya. Yang ke-7, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Disebut khair ummah, sebaik-baik umat. Ini ayat kuntum khaira ummatin, surah Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kalimatnya pakai li. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah hadiah bagi manusia. Jadi umat Nabi Muhammad itu hadiah bagi umat yang lain. Linnas, bagi manusia ya. Ta'muruna bil ma'ruf. Apa karakter umat Nabi Muhammad terbaik? Ini terjemahannya kita harus upgrade. Ta'muruna bil ma'ruf, kita sering mengartikan amar ma'ruf. Yang terbayang amar ma'ruf nyuruh-nyuruh. Salat. Itu yang terbayang sama kita. Bukan begitu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Galak-galak, ngancem-ngancem, lo ngomong itu neraka. Itu yang kebayang sama kita, amar ma'ruf nahi munkar. Bukan begitu. Amar ma'ruf nahi munkar, coba perhatikan lafaznya. Al-ma'ruf, sesuatu yang dikenal. Orang ini belum kenal apa yang kita maksud, terus kita bentak, itu belum ma'ruf. Anak kita sudah ngerti bahwa sholat itu wajib, terus kita bilang, dek sholat ya, nah sholat, ayo ke masjid, itu namanya amar ma'ruf. Tapi dia belum ngerti, ayo ke masjid, dia bingung, emang masjid kenapa, emang puasa kenapa, tiba-tiba langsung dibom, kayak di Bali, kan bingung tuh orang. Belum didakwahi, belum diajak ngobrol, tiba-tiba dibom. Dia pas bangun di alam kubur kan bingung, ya Tuhan, saya belum sempat ngaji ya. Tiba-tiba ada orang yang katanya kenal engkau ngebom saya. Makanya tukang ngebom itu pak, itu dosanya luar biasa, walaupun dia bawa nama agama. Dan dia akan nanggung siapapun yang dia bunuh, nanggung nasibnya, sanggup nggak ntar tuh. Jadi hati-hati antum ya, jihad itu beda dengan kejahat ya. Jihad bukan jahat. Ini yang kita PR kita ke depan ya, sangat banyak PR kita ke depan.
Jadi ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan yang saya dan dia sama-sama sudah faham. Itu namanya ma'ruf. Ma'ruf kata objek, ma'ruf maf'ul. Masdarnya urf, urfan. Urf dalam bahasa usul fikih diartikan tradisi yang sudah diketahui. Maka ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang dengan tradisi kebaikan yang dia sudah kenal. Bukan tradisi semua ya, tapi tradisi yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang mereka dari yang mungkar. Tanhauna juga berarti menghentikan, bisa juga preventif. Preventif itu sebelum terjadi kita halangi dulu, itu tanhauna. Apa arti munkar? Secara harfiah munkar apa? Dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, umum, belum dikenal secara detail, itu munkar. Maka kalau disebut tanhauna 'anil munkar, melarang dari hal-hal yang dia diingkari karena belum dikenal kebaikannya, itu disebut munkar secara harfiah ya. Dan di dalam bahasa agama yang dilarang Allah, amma nahahullahu tabaraka ta'ala. Dan coba perhatikan, lebih dahulu ma'ruf atau munkar? Lebih dulu ma'ruf atau munkar? Ya. Maka metode ulama-ulama masuk ke negeri ini, ulama wali 9, dan itu sejarah semuanya sepakat, ulama-ulama kita dulu mengislamkan negeri ini tidak perlu perang. Tidak perlu perang. Cuma negeri kita, Pak, masuk ke Eropa perang, tapi masuk ke Indonesia, dan negeri ini negeri paling besar Islamnya sedunia. Bapak coba lihat peta Indonesia, itu sama dengan Eropa dari ujung ke ujung. Apalagi kalau digabung Malaysia, gabung, ya semua digabung sama Filipina, lebih gede kita. Antum tuwaffuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah azza wajalla. Ada 70.000 umat. Ada 70 umat ya. 70 umat. Dari umat 70 itu, kamulah yang terbaik dan paling mulia. Khairun wa akram. Kita yang paling mulia. Jadi di sini bukan ras. Bukan berarti ras Arab, ras Eropa, ras India, ras Cina, ras pribumi lebih mulia, enggak ya. Tolong hindari kata-kata itu ya. Dan saya tidak suka dengan kata-kata pribumi ya, itu rasis. Cek aja gennya ntar, siapa tahu bukan pribumi ya. Lalu karena sebaik-baik umat, Nabi menambahkan, utitu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya. Ada kekhususan pada diri Nabi. Ini hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad. 1, nusirtu birru'bi. Jika aku perang, di saat perang Nabi dibantu oleh Allah dengan petir. Petir itu bantuan dari Allah. Ilmu ini ada nggak pada orang-orang yang jihad hari ini? Adanya ngebom ya, nggak masuk. Berarti Rasulullah dan petir itu sahabatan, Pak, secara rohani itu ya, pasukannya Rasulullah itu. Petir itu pasukan Rasulullah, hujan pasukannya Rasulullah. Karena dulu di beberapa kelompok musyrikin, mereka takut perang kalau ada petir. Dan Nabi biasa kalau mau perang minta supaya dikirim petir itu. Orang Islam kalau ada petir nggak ketakutan, orang yang bertauhid. Tapi yang tidak bertauhid kalau ada petir gimana? Ada ketakutan. Kita biasa aja. Petir fenomena alam, itu tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Tentara itu jangan dibayangkan seperti militer ya. Tentara itu nggak mesti begitu. Tentara Allah menghancurkan Namrud cukup dengan lalat kecil masuk ke dalam hidungnya, masuk ke otaknya, lalu menjadi banyak. Itu tentara Allah ya. Wa utitu mafatihal ard, dan aku diberi kunci-kunci bumi.
Jadi Nabi tahu kunci-kuncinya bumi. Tapi Nabi ngambil nggak akses bumi? Enggak. Nabi dikasih kuncinya, tapi Nabi nggak. Nah, di saat perang Khandaq, lagi buat parit, Khandaq itu artinya parit. Di saat buat parit, ada satu batu yang tidak bisa diangkat dan dihancurkan. Maka sahabat lapor kepada Rasulullah. Sahabat badannya lebih besar, Nabi tidak terlalu besar, sedang badan Rasulullah. Cukup dipukul 3 kali hancur, karena Nabi tahu kuncinya. Di bumi itu ada batu, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan. Disebut kunci bumi. Nabi bisa berdialog dengan semua yang ada di alam semesta. Masih ingat kisah yang saya sering ceritakan bahwa Nabi SAW ketika beliau jalan, tiba-tiba ada onta curhat. Tuh, ontanya curhat sama Nabi. Masa antum nggak curhat sama Nabi? Tapi onta karena akalnya tidak ada, curhatnya urusan perut. Maka siapa saja yang curhat kepada Rasulullah, mengadukan masalah rezekinya, mohon maaf ya, urusan perutnya, huwa wal jamalu sawa, huwa wan naqatu fi martabah wahidah. Derajat dia dan onta ya sama aja. Ya. Berarti kita ini berpikir selevel onta, tapi tubuhnya mulia manusia, jatuh-jatuhin harkat martabat itu. Jadi tolong jangan selawat level makom onta, itu marifat al-ontawiyah. Bener gak? Bener untuk level onta, level kita enggak. Ada yang lebih tinggi. Masih ingat pohon kayu yang Nabi bersandar? Levelnya lebih tinggi. Ditanyain, bersamaku atau masuk surga? Dia jawab surga. Masih mending. Di surga jadi orang dia, karena ruhnya dikasih badan, ditiupkan ke badan. Bukan reinkarnasi, bukan. Hanya Allah yang tahu rahasianya. Hanya Allah yang tahu. Ruh kita ini tidak pernah dia bersatu dengan badan, dia cuma berkaitan. Maka roh itu tidak pernah bereinkarnasi, nggak ada. Dia ketika turun, dia bukan reinkarnasi. Ketika ditiupkan, bukan berarti dia berkeluar dari zat Allah, enggak. Itu orang yang bayangkan begitu, dia telah gagal bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ruh itu rahasia Allah, kita nggak tahu bagaimana posisinya, tempat dan ukurannya. Apa kata beliau? Wasummitu Ahmada, aku dinamakan oleh Allah Ahmad. Waju'ilat turabu li tahura, dan aku diberikan hadiah semua debu tanah suci bagiku. Waju'ilat ummati khairal umam. Di riwayat lain, ju'uliyat lil ardu masajida, semua muka bumi boleh jadi tempat salat. Kalau di sini waju'ilat ummati khairal umami, umatku jadikan umat terbaik. Jadi kalam ini bukan kalam kita, tapi kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat itu, summitu Ahmada, aku dinamakan Ahmad. Coba Ahmad. Ahmad kalau ditulis A, H, Mim, Dal. Ahmad. Saya kalau ingin mengatakan aku memujimu ya Allah, bahasa Arabnya Ahmaduka. Ahmaduka. Maka Ahmad artinya pujian yang tak terputus-putus. Aku memuji Allah. Aku memuji Allah. Apalagi arti Ahmad? Sama wazannya dengan af'al. Ha mim dal, hamad artinya pujian. Ahmad artinya yang paling terpuji. Yang paling terpuji. Itu arti Ahmad. Ya, ada lagi arti-arti yang lainnya. Dan perlu diingat ya, ada beberapa kalam yang bukan hadis tapi disebut hadis oleh sebagian orang yang kajian-kajian diri, kajian ma'rifat nafs, tapi itu keliru. Ya, ada kalimat misalnya ana Ahmad bila mim, itu bukan hadis. Itu ungkapan-ungkapan ulama-ulama yang mereka sedang mabuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedang memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu bukan hadis Nabi ya. Dan maknanya tidak boleh bertentangan dengan tauhid yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ma'ruf dan mungkar. Nah, ini karakter umat Nabi Muhammad. Ada kema'rufan yang zahir, ada kema'rufan yang batin. Ada kemungkaran yang zahir, ada kemungkaran yang batin. Kema'rufan kebaikan yang zahir dan kemungkaran yang zahir dapat diketahui dengan ilmu fikih. Belajar fikih. Mana yang batal, mana yang haram, mana yang najis, mana yang halal, mana yang haram, mana yang dilarang Allah. Itu kemungkaran yang zahir. Mana ketaatan yang zahir, ini ketahui. Tetapi kema'rufan yang batin, kemungkaran yang batin hanya diketahui dengan dua ilmu, ilmu akidah dan ilmu tasawuf. Maka saya berharap para ustadz, para dai jangan gengsi lagi, malu lagi menyebut kata tasawuf. Ya, nggak ada lagi, ini zamannya udah nggak begitu. Tar orang-orang keberatan. Kita sebut aja dengan tazkiyatun nafs. Dulu orang belum kenal tasawuf, sekarang orang sudah tahu apa itu tasawuf. Kita nggak usah lagi malu menyebut tasawuf. Perjuangan Imam Ghazali nulis kitab 4 jilid, imam-imam itu kurang apa? Sehingga kita masih malu dengan mazhab Ibnu Taimiyah yang baru muncul belakangan. Masa cuma mazhab satu Ibnu Taimiyah bisa mengalahkan tarekat yang 40, 70, mazhab yang 4. Antum nggak pede berilmu karena nggak bersanad kepada Allah, tidak bersanad kepada Rasulullah, tidak bersilsilah kepada para imam. Nah, kenapa saya percaya diri Pak ngajarin mazhab, akidah, bertasawuf? Karena kita punya guru. Ya, itu yang buat kita percaya diri. Ya, barangkali itu. Jadi antum kalau punya guru percaya dirinya tinggi. Karena ada orang di luar sana tidak bersanad malah menghantam sanad, tidak bermazhab malah anti mazhab, tidak bertasawuf malah anti tasawuf, tidak ahli sunnah asy'ariyah malah mengatakan akidah asy'ariyah sesat. Itu pede loh. Dan dengan bangganya mereka mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, ya kan? Pede mereka. Kapan kita akan menjadi percaya diri? Ya, percaya diri ya. Ya. Para ustadz, para syaikh, para dai harus lebih percaya diri. Jangan hanya ingin menyenangkan jamaah dan pengurus masjid. Pengurus masjid nggak mau nih gunain tasawuf, udah cari masjid yang lain. Ya. Nanti pengurusnya ada yang protes, ya udah cari masjid yang lain. Emang masjid cuma satu doang. Ini makna hadis. Wa ju'ilat liyal ardu masajida. Allah jadikan bumi bagiku masjid-masjid. Nggak boleh di masjid, cari masjid lain. Nggak boleh tempat ini, cari tempat lain. Nanti Allah akan buka. Dan toh buktinya sekarang orang udah biasa ngomong tasawuf. Bener nggak? Udah nggak ada aneh. Antum jadi gila nggak ngaji tasawuf, ngaji hikam selama 2 tahun ini? Ya, lewat YouTube kah? Ya, Alamul YouTubiyah. Oleh karena itu Sayyidina Umar mengatakan, kalau betul kita ingin menjadi umat terbaik, jangan hanya ngurus yang zahirnya tapi juga batinnya ya. Kata Sayyidina Umar, man sarrahu ayyakuna min hadhil ummah falyuaddi syartallah fiha. Siapa yang ingin menjadi umat terpilih itu, maka penuhilah syaratnya. Apa syaratnya? Zahir dulu atau batin dulu? Zahir ini terjemahan batin atau batin itu ngikut yang zahir? Yang mana yang ikut? Badan ikut ruh atau ruh ikut badan? Berarti yang dibenerin kolbunya, karena disitulah ruh itu ruh kita terhalang karena kolbu kita ketutup. Dan nggak mungkin kalau nggak ngaji kitab tasawuf, kitab akidah, baru enak ngaji fikihnya. Kalau nggak ngaji fikih jadi beban. Bayar zakat lagi di 2,5%, kan? Kepikiran lu. Dan sudah banyak orang saya ajarin fikih zakat, itu pertanyaannya berusaha menghindari bayar zakat. Ustadz, nih gelang saya pakai tapi sekarang saya simpan aja. Katanya kalau perhiasan yang dipakai, emas perhiasan, tidak kena zakat. Sekarapmu ya.
Dan di hadis Imam Bukhari disebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum. Senantiasa muncul di umatku sekelompok orang, ini kalimatnya ta'ifah, bukan banyak, ta'ifah. Ta'ifah itu lebih kecil dari firqah. Jadi umat pecahannya firqah. Firqah lebih kecil lagi, namanya ta'ifah. Ta'ifah ini bahasa dari kata tawaf, orang yang jalan berjuang keliling memperjuangkan alal haq, mereka memperjuangkan al haq. Coba perhatikan lafaznya, alal haq, mereka bukan merasa hak, mereka berusaha memperjuangkan al haq, itu beda. Mereka tidak merasa benar tapi memperjuangkan kebenaran, dua hal yang beda, ya. Dan manhaj kita al-haq satu, tapi perjuangan terhadap al-haq boleh berlainan, ya. Al-haq, siapa al-haq? Allah. Al-haq menurunkan kitab yang disebut juga al-haq, Al-Quran, turun kepada Nabi yang juga al-haq, Nabi Muhammad SAW. Itu hak-hak-hak. Kita tidak ada jaminan haknya. Walaupun saya bersanad, bapak bersanad, bersilsilah, bernasab, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, maka perlu ada perjuangan. Disebut ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, sekelompok umatku yang ta'ifah, yang dia bergerak. Jadi digunakan kata ta'if karena menunjukkan walaupun umat Muhammad SAW banyak, tapi yang bergerak cuma 1-2 orang, ya. Masjid pengurusnya banyak, yang aktif paling cuma 3-5 orang. Benar kayak bukan nyindir, emang asli begitu. Negara ini sama, yang benar paling cuma berapa orang, selebihnya ya begitulah. Tapi kita berharap Allah kuatkan yang 3-2-5 orang itu, ya. Kita kalau mikir-mikirin banyak orang bobrok, kita juga bobrok, Pak. Kita sama diri kita aja belum tentu benar, ya. Baik. La yadurruhum man khalafahum. Jadi pertama karakternya, dia berjuang, memperjuangkan kebenaran tapi tidak merasa paling benar. Karena kebenaran satu, perjuangannya boleh banyak. Dan yang kedua, la yadurruhum man khalafahum, mereka tidak terganggu oleh orang yang berbeda dengannya, ya. Ini yang disebut percaya diri. Ini yang disebut apa? Percaya diri. Artinya mereka dikucilkan, dibenci, itu nggak ngefek. Jangan sampai karakter ini ada pada diri kita, tapi di dalamnya manhajnya nggak bener. Jadi ada orang pejuang, tapi yang diperjuangkan bukan hak, yang diperjuangkan kelompoknya, egonya, ya. Thariqat itu cuma jalan, mazhab itu cuma jalan, manhaj cuma jalan, bukan ini yang kita perjuangkan. Yang diperjuangkan al-haqnya. Jadi saya tidak berjuang untuk Imam Asy'ari, untuk Imam Bukhari, untuk Imam Syafi'i, enggak. Saya berjuang untuk al-haq. Paham maksudnya? Maka kita tidak mengkultuskan Imam Asy'ari, tidak mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jilani, walaupun kita ngambil thariqahnya. Jadi jika ada orang mengkritik thariqat kita, mazhab kita, nggak ada apa-apa, nggak marah, kita nggak marah. Tapi jika dia kritik al-haq, baru kita marah. Maka marahnya bukan marah kelompok, tapi marahnya marah keruhanian. Kalau ruh marah, kemarahannya permanen, dan itu ada rahmah di dalamnya, ya. Hatta ya'ti Allah, hatta ya'ti amrullah, sampai datanglah amrullah. Amrullah secara harfiah urusan Allah. Tapi kalau kembali ke surat yang ada di Quran, yas'alunaka kulir ruh min amri rabbi, katakanlah ruh adalah amru rabbi, rabbi Allah, ar-ruh amrullah, hatta ya'tiya ruhullah.
Siapakah Ruhullah? Sayyidina Isa. Kalau Ruhullah turun, berarti Imam Mahdinya sudah ada. Kita bukan ikut Nabi Isa, ingat. Kita bukan ikut Nabi Isa, ikut siapa? Ikut Al-Mahdi. Maka yang kita ikuti Al-Mahdi. Al-Mahdi ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diikuti tetap Nabi Muhammad. Ini pemaknaan lain. Biasanya orang menartikan hatta ya'tiya amrullah, sampai datang kemenangan. Kemenangan itu abstrak. Apa tanda kebenaran? Jika yang Allah janjikan dua, Sayyidina Isa, Al-Mahdi, keluar baru itu yang disebut amrullah. Ya. Penerjemahan ini kita boleh berbeda, tapi ini yang saya dapat, ya. Barangkali mungkin nggak ada yang menerjemahkan begitu, Kiai, ya. Aliran sesatkah, Kiai? Fahuwa bayanu ibqa'i hadhihi syari'ah, ini salah cetak, ya, syairah, ya. Syari'ah fil ummatil muhammadiyah walau ala suratin dayiqah, ya. Wa hadha bi khilafi ahli kitab fa inna amalu hadhihi syairah, ya. Wa tanasaw mujamalatan wa riya'an aw nifaqan wastibil alladhi huwa adna billadhi huwa khair, ya. Kita jangan seperti ahli kitab yang dulu songong-songong, ya. Ketika datang ilmu baru dia tolak. Ada satu prinsip yang kita baca dari tadi, yang saya mulai dari awal, bahwa ilmu berkembang, pemahaman berkembang, tapi kebenaran dia tetap satu. Oke? Sekarang kita ngaji begini, ini proses keilmuan, ya. Dan saya tidak boleh merasa paling benar, apalagi yang menjadi jamaah. Salah satu kesuksesan kami ngajar, jamaahnya, murid-muridnya tidak merasa paling benar di antara kelompok-kelompok yang lain. Tapi dia mengatakan, kami berjuang untuk kebenaran, tapi kami tidak merasa paling benar. Nanti kita lihat sampai 2004, 2024, 2027, 2030 masih begitu nggak? Kalau begitu berarti saya sukses ngajar, ya. Insya Allah. Mana jamnya nih? Jam 9. Nyambung yang ke-8. Qaunul Masih Isa min afradi hadhil ummah. Barusan saya menyampaikan makna amrullah, salah satunya adalah Ruhullah. Yang disebut Ruhullah siapa? Sayyidina Isa. Tapi Ruhullah ikut kepada Sayyidur Ruh, Sayyidnya Ruh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan Al-Mahdi minni, ya. Mahdi dariku, ismu ismi, isimnya dengan isimku sama. Maka Sayyidur Ruh, pewarisnya adalah Al-Mahdi. Sayyidina Isa mengikuti Al-Mahdi, ya. Nomor 8-nya Qaunul Masih Isa min afradi hadhil ummah. Nabi Isa seorang nabi di masanya, tapi ketika dia turun, dia bukan jadi seorang nabi mandiri, tapi dia mengikuti umat Muhammad, bukan langsung Nabi Muhammadnya. Coba tinggi nggak umat nih? Umat kita nanti ada imamnya. Imamnya bukan nabi, Imam Mahdi bukan nabi, oke? Al-Mahdi laisa binabiyyin. Mahdi bukan nabi, tapi Nabi Isa ikut Mahdi. Paham kira-kira maksudnya nih? Berarti kenabian Nabi Isa tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika semua nabi diturunkan kembali, 124.000 nabi turun, semuanya menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada imamnya saat itu, itulah imamnya. Kalau Kiai Abdurrahman yang sholat, ya mereka ikut di belakang. Ikut di belakang. Karena mereka belum pernah tahfiz kayak Kiai Abdurrahman, kan. Kira-kira seperti itu, ya. Kira-kira antum hebat gak? Nabi di zaman dulu, umat di zaman ini. Jadi level umat ini kalau benar dididiknya, itu selevel Nabi di zaman dulu jika dia ulama. Itulah maksud dahulu Abah Guru Sekumpul, sehingga dituduh sesat oleh orang tidak mengerti. Apa kata Abah Guru Sekumpul? Syekh Muhammad Zaini As-Samani, kata beliau, al-awliya, para aulia itu pada hakikat diri mereka adalah nabi. Ini kalimat kan berbahaya. Saya baru ngerti ketika membaca hadis
al ulama warasatul anbiya. Ulama itu jadi mulia itu karena di dalam dirinya ada waris. Waris dari siapa? Waris dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Isa. Maka ulama ini kayak Abdurrahman, dia mungkin mewarisi Nabi Daud, mungkin Nabi yang lain. Kalau suaranya enak, pembacaannya mana, kalau belum ngimamin kita hanyut, itu dapat pancaran Nabi Daud tuh, pewaris Nabi Daud. Kalau berbicara tentang ilmu, kita terfana, itu warisan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Musa suka debat, ya. Maka yang disebut oleh Abah Guru Sekumpul itu Nabi, wali, meninggal Nabi, sirnya Nabi ini diwarisi kepada para wali. Jadi hakikatnya wali, sirnya para Nabi. Sir itu rahasia, secretnya para Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini yang paling inti di kajian pagi ini, bahwa kita mesti bersyukur. Kalau antum pernah kerja di satu perusahaan, ada anak perusahaan, anak perusahaan satu, mungkin ada direkturnya. Ketika dia datang ke induk, dia masih direktur gak? Dia di bawah manajer yang ada di, manajer itu imamnya lah kira-kira, GM-nya, presiden direkturnya, itulah kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi uniknya umat ini diberikan di akhir, sedangkan secara zahir para nabi dahulu, Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya, lebih awal. Jadi kalau dalam hadis Imam An-Nu'aim dikatakan, ana awwalu nabiyyin, aku nabi pertama, tapi akhiruhum bi'atsa, tapi yang terakhir diutus. Nabi pertama, terakhir diutus bi'ats atau risalah. Jadi kenabiannya awal, kerasulannya terakhir. Paham di situ? Kenapa terakhir kerasulannya? Supaya syariat yang awal-awal diringankan dan disempurnakan. Jadi sempurna itu bukan saklek, sempurna itu justru kemudahan yang tiada bertepi. Itulah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah memberkahi pewakaf masjid ini, pengurus masjid ini, orang-orang yang mengajar masjid ini, orang yang datang ke masjid ini, siapapun yang ikuti pengajian ini, baik datang langsung ataupun tidak datang, ya, jauh ataupun dekat. Wabil khusus kepada guru dari guru kita, Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Saya dipanggil Abuya bukan gelar dari saya, Pak, ya, itu gelar dari guru saya, ya. Kalau saya nggak berani pakai gelar Abuya, karena Abuya itu gelar ulama besar. Cuma karena guru ngasih kita terima, tapi saya nggak berani menyebut diri saya Abuya, ya. Kalau Buya biasa di kampung, tapi kalau ditambah Abuya, itu gelar yang pantas untuk Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, gelar untuk beliau, ya. Nasallallahu alaihi afiyah. Ada diskusi, tanya jawab, fadhal. Terima kasih kepada Buya. Terus kemudian Bapak sekalian, mungkin ada dua pertanyaan yang boleh disampaikan kepada guru kita, satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Ibu-ibu satu, angkat tangan. Bapak-bapak ada satu? Nggak ada? Baik, baik, dua ya. Untuk ke bapak-bapak dulu, tolong panitia dibantu untuk menyampaikan mic-nya. Maaf, Ki. Sebutkan nama, Pak. Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Al-Hafiz, Buya, mohon izin bertanya dan mohon maaf sebelumnya. Di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah menjelaskan, wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang jadi pertanyaannya, mohon izin Buya penjelasannya mengenai liqa'a rabbih.
di dunia. Apakah bentuk kita taklim di sini adalah salah satu bentuk liqa rabbih? Masya Allah. Syukran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nanti ada di sini tentang kekhususan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah ru'yatu Rabb, memandang Allah Subhanahu wa taala. Ru'yatu Rabbil Izzah. Jika nabinya diizinkan memandang Allah, maka umatnya akan diizinkan memandang Allah. Nah, tadi pertanyaannya tentang akhir dari surah Al-Kahf. Jadi sirnya surah Al-Kahf itu di akhirnya. Maka ketika disebutkan siapa yang baca 10 ayat dari Al-Kahf, surah Al-Kahf, menurut saya itu 10 ayat terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Kan di situ disebutkan membaca ini akan membuat seseorang selamat dari Dajjal. Betul ya? Dajjal itu misinya satu, mengalihkan manusia dari tauhid kepada syirik tanpa disadari. Dari tauhid ke syirik. Ujung ayat ini, siapakah yang menginginkan liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia menyembah Allah dan tidak syirik sama sekali, beramal soleh dan tidak syirik sama sekali. Nah, ini ayatnya. Inilah yang kita sebut sirru suratil kahf, rahasia yang Allah titipkan di dalam surah Al-Kahf. Dan inilah yang membuat Al-Mahdiyin selamat, tentara Imam Mahdi nanti selamat. Itu ayatnya. Bagaimana dengan riwayat yang menyebutkan 10 ayat pertama? Kalau guru kita Al-Habib Omar, ya, walaupun saya hanya beberapa kali liqa dengan beliau, tapi kita sering ngaji dan mahabbah kirim fatihah ke beliau. Semoga beliau mengakui kita sebagai muridnya, ya. InsyaAllah nanti kita juga datang ke tempat beliau. Al-Habib Omar mengartikan digabung 3 ayat atau 10 ayat awal dan akhir masuk semua. Jadi belum memilih untuk menggabung. Ya. Dan inilah rahasia daripada Al-Kahf, ayat tauhid. Tauhid yang sebenarnya itu di ujung, Pak. Makanya saya sarankan kalau Jumat baca aja deh dari awal sampai akhir, ya. Kalau nggak sempat lagi safar, baru baca depan 10, belakangnya 10. Jadi untuk kita amalkan tetap digabung, depan, belakang. Tapi kalau orang bertanya, sebenarnya rahasianya di mana? Itu di ujung. Ya, itu di ujung. Dan surah Al-Kahf ini paling unik karena menyebutkan kisah Ashabul Kahf, menyebutkan Ya'juj Ma'juj. Nanti setelah Imam Mahdi, Dajjal, Imam Mahdi, baru Ya'juj Ma'juj. Jadi Imam Mahdi itu perang 2 kali, Pak. Pertama melawan Dajjal, yang kedua melawan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu perusak. Jadi, dan ini jangan rasis, ya. Itu bukan ras ini dan ras itu, bukan. Ya'juj Ma'juj itu makhluk, dibilang manusia kayak monster, dibilang monster, mukanya ada manusianya. Dan ada yang kecil, ada yang besar. Apapun yang dia hinggapi, yang dia temui, dimakan sama dia. Ketemu tembok dimakan, ketemu mobil dimakan, ketemu orang, kepala orang itu dimakan. Ya'juj Ma'juj, ya. Dan hancurnya hanya dengan doa Nabi Isa. Berjuang, ini mereka berdua kan berjuang nih, Al-Mahdi, Isa. Nah, apa yang membuat mereka doa tauhid? Imam Mahdi, Nabi Isa berdoa, doa tauhid, itu yang membuat kita selamat. Tapi itu sudah akhir. Setelah itu semua orang beriman meninggal dengan satu tiupan angin. Itu tiupannya bukan angin biasa, itu tiupannya malaikat maut. Siapapun beriman di kolbunya meninggal seperti dia kena angin. Nah, emang nggak meninggal begitu? Ya, maka tasdik kepada ilmu akhir zamannya harus kuat, ya, sehingga kolbunya betul-betul tenang. Ciri-ciri ngaji akhir zamannya benar, kolbunya tambah tenang, bukan galau gelisah. Seandainya besok turun Dajjal, kita tetap harus kerja hari ini, kira-kira gitu, ya. Kita harus tetap ngaji hari ini, jangan takut.
Seandainya besok langsung kiamat, kita tetap harus berangkat sholat zuhur hari ini, besok-besok, yang penting sekarang. Baik, jadi itu rahasia daripada akhir surat Al-Kahf, ya. Nah, memandang Allah, liqa'a rabbihim, bertemu. Gak usah bertemu Allah deh, ketemu kiai aja sulit, ketemu Habib aja sulit, kecuali Habib dokter. Ya. Ketemu presiden sulit. Ada seorang santri ngomong begini, ketemu Tuhan lebih gampang dari ketemu wali. Nggak ngerti dia, ini santrinya masih bahlul ini ya. Ya, ketemu Tuhan sholat. Emang ente bisa sholat kalau nggak mengerti ilmu kewalian? Emang orang bisa sholat, bisa bertemu Allah kalau dia nggak berguru ke wali? Nggak mungkin. Itu mungkin karena saking sulitnya dia ketemu seorang habib atau seorang kiai ya. Ketemu makhluk yang spesial pun sulit, gimana mau ketemu Allah? Tapi Allah mengatakan inni qarib, aku sangat dekat. Nah ini, jadi Allah itu kasih silogi-silogi, siloka-siloka, kalimat-kalimat yang membuat orang-orang yang tadinya berpikir ngambang balik lagi. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Berarti mau ketemu Allah harus tahu pintu kedekatan itu. Apa pintu kedekatan kepada Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang yang muhsin, ihsan. Rahmat Allah, siapakah yang disebut rahmat Allah? Rahmat Allah itu nama siapa? Kita kan terjemahinnya kasih sayang, itu terjemah. Siapa rahmat Allah itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bolak-balik di situ aja, Pak. Mau kemana-mana pergi baliknya ke situ, ke Nabi Muhammad. Sesungguhnya rahmat Allah yaitu Muhammad, dekat kepada orang yang muhsinin. Siapakah muhsinin? Muhsinin ini dua, orang yang beribadah seakan memandangnya. Nabi mengatakan, sholatlah kamu kama ra'aitumuni sholli, seperti kamu melihatku. Jadi sholat yang benar itu ketika Bapak merasa berimam, rasanya dipimpin Rasulullah, baru ketemu Allah ya. Kalau enggak ketemu Allah, karena pintu bertemu Allah cuma Rasulullah, karena hanya Rasulullah satu-satu zat yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita enggak nyembah Rasul, berimam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Gitu, Pak. Saya nutup ini dibuka-buka lagi. Baik, untuk selanjutnya Ibu, mana tadi anak-anak? Tolong mic-nya atau Ibu. Berdiri, Alki Majalan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu ya, mau nanya dua. Pertama, di statement terakhir Bu ya, bahwa kemudahan yang tiada bertepi itu maksudnya apakah dalam urusan akidah atau urusan ibadah? Yang kedua, di dalam Al-Quran kan dikatakan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Ibu sering memikirkan gitu, kita seolah berada dalam satu kondisi kita punya musuh yang sudah jelas, tetapi kita seolah tidak merasa kita punya musuh yang jelas. Nah, mohon Buya bisa memberikan penjelasan lebih supaya ada hal yang jauh lebih bertambah dari pemahaman yang mungkin hanya sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di nomor 4, kelebihan umat Nabi Muhammad, syariatnya mudah. Kenapa saya menyebut kesempurnaan syariat Nabi Muhammad ini adalah kemudahan yang tak bertepi? Ini rahasia pengalaman saya, bukan rahasia, ini pengalaman saya. Semakin saya belajar
Al-Quran, Sunnah, membaca kitab-kitab yang ada dan juga mengamalkannya, dan berguru kepada guru yang berlainan faham, semakin saya faham ternyata yang dulu saya anggap saklek itu nggak saklek, yang dulu saya anggap rumit nggak ada yang rumit. Jadi semakin orang itu mendekat kepada pewaris-pewaris rahmat Allah bertepi nggak? Syariat itu buah dari rahmat Allah, mungkinkah dia bertepi? Dia nggak mungkin bertepi, karena syariat itu isinya rahmat, bukan beban. Ingat, syariat isinya rahmat, bukan beban. Tapi ahli fikih membahasakan syariat itu beban. Kita ganti, mungkin terjemahannya yang salah, kita ganti dengan tugas, taklif. Secara harfiah taklif artinya apa pakai? Beban kan? Itu harus diganti pakai pas ngajar. Kita ganti tugas. Karena kalau diartikan syariat itu beban, waduh gawat. Sejak kapan Allah membebani kita? Emang Allah butuh kita? Kapan Allah memerlukan kita? Kita yang perlu Allah atau Allah perlu kita? Nah, orang yang faham, kata Ibnu Taillah, ada orang di hadis Nabi masuk surga dipaksa. Ibnu Taillah yang jawab, umat manusia pada dasarnya malas sholat, bener ya? Subuh kayak berat, tahajud berat, tapi ketika diwajibkan sholat 5 waktu mereka terpaksa. Dan kunci sorga yang paling asas itu 5 waktu itu dipaksa bayar zakat. Itu namanya pemaksaan masuk sorga. Itu nggak mau. Jadi itu bukan beban, itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada kita kayak dipaksa sama orang, ayo kamu ikut, yang penting kamu ikut. Kita bingung, apa sih paksa-paksa? Ternyata kita mau dikasih hadiah sama dia, senang nggak? Paksaan yang dicintai, paksaan yang disukai. Itulah syariat. Jadi jangan berpikir agama adalah beban, bukan. Agama adalah hadiah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mau ketemu orang ahli agama jangan bayangin beban. Wah, ini materi apa lagi nih? Berat lagi di kepala gua nih. Enggak begitu. Semakin saya belajar, pikiran saya merasakan kok agama itu tambah mudah, dan nggak ada bagian di agama ini yang sulit. Dulu mikirin sholat witir, ribet amat sih sholat witir. Sekarang malah jadi kecanduan, nikmat sekali. Zikir pagi sore, dulu kayaknya waduh subhanallah 100, alhamdulillah 100, kayaknya beban. Tapi lama-lama kita yang memerlukan kalimat ini, bukan beban. Ya. Sholat jamaah beban ya? Antum jamaah itu pasti diterima sholatnya. Nih jaminan, antum sholat jamaah pasti diterima. Tapi kalau sendiri walaupun khusyuk belum tentu diterima. Ya, kenapa kita diterima? Kita mau ngikut imam di depan aja kita sudah diterima Allah, berarti sudah tawadu. Yang Allah lihat itu bukan antum khusyuknya, yang Allah lihat maukah kamu dipimpin oleh seorang pemimpin. Kita maunya mimpin diri sendiri aja, nggak mau dipimpin orang. Nah, di situ sudah mulai kelihatan asarus sujud. Imam salah di depan, kita tetap aja ngikut kan? Benar nggak? Imam udah salah dibaca ayat, lu jadi imam salah-salah, gue nggak jadi ikut deh gitu. Bisa gitu nggak? Tetap aja di ruku, kita ruku. Nah itu hebat. Maka orang yang jamaah pasti diterima sholatnya, tapi diterimanya birrahmah, karena Allah sayang, bukan karena sholatnya berkualitas. Ya. Inilah alasan kenapa ada para imam mewajibkan sholat jamaah. Ya. Baik, gimana? Cukup? Udah 2? Mau nambah lagi? Ya, tadi yang pertanyaan kedua untuk ibu tadi. Oh, yang kedua apa tadi? Oh, setan. Setan, musuh. Baik. Setan itu sifat, Bu. Sebutan untuk sifat. Maka sifat ini ada pada iblis, ada pada manusia, ada pada hewan. Maka Nabi menyebut ular yang berbisa
itu syaitan, boleh dibunuh dalam sholat. Ini kita lagi sholat, atau apa namanya yang kakinya banyak itu, kelabang. Kita lagi sholat, ada kelabang lewat, kita boleh bunuh. Kata Nabi, uktuluhu fa innahu syaitan, itu syaitan. Ular berbisa itu boleh dibunuh saat mengganggu kita sholat. Jadi syaitan itu sifat. Di Quran disebut syayatinul jinni wal ins, ada syaitan jin, ada syaitan ins, manusia. Setan itu ngapain dia? Ngasih was-was. Kalau ada lewat kelabang, kita was-was nggak? Nah, maka dia setan. Tapi yang boleh dibunuh cuma dua setan ini. Setan manusia nggak boleh langsung dibunuh, Pak. Ya, dulu saya masih ingat kita dapat hadis lagi mondok, dapat hadis bahwa di masa sahabat Nabi ada seorang sahabat sholat diganggu oleh anak raja. Dia gampar itu anak, pok. Kami dapat hadis riwayat itu, langsung ngamalin. Besok anak pembina lewat, kita lagi sholat, kita gampar. Berperkara sama pembina, tengkar, cekcok, kita bersikeras, ini anakmu, anak pembina, setan, gitu. Kan bingung tuh, membaca hadis tapi nggak berguru, akibat otodidak, ya. Jadi setan yang mana yang dimaksud? Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Dan darah itu berkumpul di mana? Di jantung, di dada kita, di paru kita. Paru kita kalau nggak ada jantung juga nggak jadi. Maka di sini dia. Kita lagi jatuh cinta, ini yang berdebar. Kita lagi benci, emosi, ini yang berdebar. Nabi mengatakan musuh terbesarmu ada di dalam dadamu. Baina inna a'daikum ma baina janbaikum, gitu gimana kalimatnya? Gitu ya lafaznya, hadis Tirmizi. Sesungguhnya musuh terbesarmu adalah antara dua, ini disebut dua sisi, janbaikum, dua sisimu, ini dia di dalam. Nah, apakah kita harus membunuh diri? Enggak kan? Nah, berarti kalimat setan, sikap terhadap sifat-sifat ini berlainan. Terhadap diri dengan mukhalafah, melawan. Kalau kita bangunnya sulit, lawan, ngantuknya dilawan. Suka makan, kurangi makannya. Matanya suka jelalatan, kurangi jelalatannya. Suka berprasangka, lawan prasangkanya. Itu cara ngelawan, cara membunuh setan dalam diri. Ini coba latihan hari ini, tidak berprasangka kepada orang. Siap? Ya. Ada pengemis nggak prasangka, ada ustadz ngomong nggak prasangka, hatta ustadznya bukan ustadz kita. Insya Allah ya. Coba nggak prasangka hari ini aja, antum merasakan nanti malam tidurnya enak dan bisa tahajud insya Allah. Kenapa kita sulit tahajud? Karena siangnya penuh prasangka. Saya kalau emosi kepada orang siang, malam sulit bangun walaupun tetap bangun. Apalagi kalau sudah mulai mengatakan, dia tuh, itu sulit bangunnya walaupun tetap bisa bangun. Ternyata Imam Junaid, Imam Abu Yazid punya murid sama. Mereka mengeluhkan, wahai Tuan Guru ya Sayyidi, wahai Tuan Guruku, kenapa sholat malamku sulit? Jawaban beliau sederhana, karena siangnya engkau bermaksiat. Maksiat paling berbahaya bukan mata jelalatan, bukan ngomong, tapi maksiat paling bahaya adalah prasangka di dalam hati. Dan prasangka yang paling gawat berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, jadi musuh di situ sifat. Jangan-jangan kita jadi setannya. Ya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri sendiri, keburukan yang ada di keluarga, teman, persahabatan dan semuanya. Jangan sampai was-was itu masuk. Oke? Berbaik sangka kepada semua orang, alpai guru kita, teman kita, keluarga.
Barangkali cukup, saya lupa udah 9:30. Nanti pertanyaannya ditabung ya Mas ya. Insya Allah bulan depan ada anak saya 100 hari, mungkin kita cari hari lain, oke ya. Ya insya Allah ini salah satu basis kita nanti untuk ya. Jadi saya kalau ngaji pengajian ini nggak banyak-banyak. Pengajian masjid saya cuma beberapa. Mungkin di Cinere ini dan Puri kali ya, wallahu a'lam bishawab. Udah cuma beberapa, oke ya. Kita tutup dengan doa, Allah hazini wa likulli salihah. Kita kirimkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk diri kita sendiri, orang tua dan semua guru-guru masyayikh dan siapapun yang hadir ataupun yang mendengarkan kajian ini. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya Muslim. Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim ya fattah ya fattah ya azim ya azim ya ghafar ya ghafar. Salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepada ruhaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan cinta dari tubuh kami kepada tubuh mulia Nabi Muhammad, dari akal kami kepada akal mulia Nabi Muhammad, dari kolbu kami yang kotor kepada kolbu Nabi Muhammad yang bening bercahaya. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar ya Sattar, yang maha mengetahui semua aib kami, rahmat Engkau lebih luas dari segala-galanya. Maka dengan kasih sayang-Mu, dengan berkah Nabi-Mu, Nabiur Rahmah, ampunilah, leburlah semua kesalahan kami, tutuplah semua aib kami, hentikanlah ya Allah semua prasangka dalam diri kami, berikan kami yakin yang kuat. Allahumma ya Allah, auzi'lana ya Rabbana asyukur. Ya Allah, hadiahkan kami satu sifat yang mulia, sifat syukur, terutama syukur menjadi manusia, syukur menjadi umat Nabi Muhammad yang penuh mulia. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim. Ya Allah, di kalbu kami penuh kebencian, penuh emosi, penuh prasangka. Maka dengan kasih sayang Nabi-Mu, penuhi jiwa kami, kalbu kami dengan kasih sayang. Ya Allah, dengan limpahan cahaya kasih sayang itu, tutuplah, bersihkanlah semua kegelapan dari dalam kalbu kami. Allahumma arhamna, Allahumma arzuqna, Allahumma iftah lana. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik hati, semudah kami membolak-balik apa yang ada di tangan kami. Maka ya Allah, tetapkan hati kami digerakkan, diubah dalam kebenaran dan kebaikan, dan hidupkan kami dalam kebenaran dan kebaikan. Dan jika Engkau matikan kami dalam menyebut nama-Mu dan nama-nama kekasih-Mu, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina biha, Allahumma amitna biha. Ya Allah, hidupkan kami dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan wafatkan kami dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muliakan guru-guru kami, orang tua kami, dan orang-orang yang berjasa kepada kami. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.